Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita akan bahas beberapa hal dan berbagai hal yang mungkin untuk kita bahas berkaitan dengan masalah bulan Ramadan, yang tentu sebagaimana kita ketahui di sana ada di bulan Ramadan terdapat kegiatan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun Islam, yaitu as-shaum. Maka apa yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah pembahasan tentang masalah sejarah puasa atau sejarah shaum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau, maka yang didakwakan hanyalah tauhid, hanya semata-mata mendakwakan bagaimanakah iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 10 tahun pertama Nabi SAW hanya mendakwahkan tentang akidah yang benar. Misi beliau hanyalah tashihul akidah, bagaimanakah mengkoreksi akidah yang benar. Yang apa kemudian disimpulkan oleh sebagian ahli ilmu bahasanya materi pokok dakwah Nabi SAW selama beliau di Mekah adalah 3 hal. Yang pertama adalah tentang masalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah tanpa lainnya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan masalah al-iman bil yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Karena mayoritas orang-orang musyrik bahkan seluruhnya mereka mengingkari keberadaan yaumul ba'ats, yaumul jaza, hari berbangkit dan hari mendapatkan balasan amal. Oleh karena itu di antara tarkis dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mendakwahkan keimanan dan keyakinan dengan hari akhir. Oleh karena itu maka di antara materi dakwah yang paling banyak kita jumpai di ayat-ayat Makkiyah, di surat-surat Makkiyah adalah pembahasan tentang masalah yaumil akhir. Karena orang-orang musyrik jahiliyah, mereka tidak mengimani, mayoritas mereka atau seluruh mereka tidak mengimani hari berbangkit. Dan ini adalah bukti bahasanya keimanan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu adalah iman yang naqis. Adalah keimanan mereka tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala bukanlah keimanan yang sempurna, namun keimanan yang cacat. Oleh karena itu maka mereka mengingkari adanya yaumul ba'ats. Padahal yaumul ba'ats itu adalah bagian dari afalillah, bagian dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah kudrah Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengatakan man yuhyil hadil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Maka mereka menganggap bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk menghidupkan tulang belulang manakala sudah hancur. Maka kemudian Allah pun katakan, Allah pun jawab bahasanya yang menghidupkan adalah yang menciptakannya pertama kalinya. Maka keimanan mereka terhadap kudrah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala
yaitu adalah bagian dari rububiyah, adalah keimanan yang tidak sempurna. Keimanan yang tidak sempurna. Maka keimanan mereka tentang rububiyah Allah itu bukanlah keimanan yang sempurna. Karena sebagian orang salah paham ketika kita bahas atau dalam pelajaran tauhid dibahas bahasanya mereka orang-orang musyrik jahiliyah itu mengimani rububiyah Allah. Sebagian orang salah paham mengira bahasanya keimanan mereka tentang rububiyah Allah adalah keimanan yang kamil, keimanan yang sempurna. Padahal tidak demikian. Mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, namun keimanan mereka terhadap rububiyah tidak sempurna. Di antara buktinya adalah mereka mengingkari mayoritas mereka, atau sebagian ulama mengatakan ijma mereka, keseluruhan mereka tidak mengimani adanya hari berbagi. Kemudian materi pokok dakwah Nabi yang ketiga di awal-awal dakwah beliau adalah dengan mendakwahkan risalah, mendakwahkan bahasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga tarkis dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase Makkah, di awal-awal fase Makkah. Ya, mendakwahkan mengajak orang untuk memiliki keimanan yang benar, bahwa ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini adanya hari berbangkit, kemudian mengimani bahasanya beliau adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan baru kemudian 3 tahun sebelum beliau hijrah turunlah kewajiban sholat. Dan ketika itu belum ada kewajiban berpuasa. Meskipun masyarakat jahiliyah, masyarakat Mekah sebagaimana penuturan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mereka pun berpuasa, itu tepatnya mereka berpuasa Asyura. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, barulah kemudian syariat itu kemudian dilengkapi sedikit demi sedikit. Di antaranya adalah adanya kewajiban untuk berpuasa. Dan puasa yang pertama kali wajib, sebagaimana pendapat sebagian ulama, adalah puasa Asyura. Puasa yang pertama kali wajib ada cuma 1 hari saja, yaitu puasa Asyura, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka itu sejarah kewajiban puasa. Yang pertama kali adalah diwajibkannya puasa Asyura atas kaum muslimin. Namun itu cuma berlangsung 1 tahun. Berarti cuma sekali saja puasa Asyura itu pernah menjadi puasa wajib. Setelah itu pada tahun berikutnya barulah datang kewajiban puasa Ramadan. Dan puasa Asyura diturunkan tingkatnya, statusnya dari puasa yang wajib menjadi puasa yang mustahab atau puasa yang sunnah. Maka di tahun yang kedua, kemudian ada di tahun kedua Hijriah terdapat turunlah kewajiban puasa Ramadan. Dan kewajiban puasa Ramadan itu juga mengalami beberapa fase. Tidak sebagaimana keadaan kita saat ini, namun mengalami beberapa tahap. Di antaranya di awal-awal kewajiban puasa Ramadan statusnya adalah wajib mukhayyar. Wajib namun boleh memilih. Wajibnya boleh memilih. Setiap muslim diberi kebebasan, diberi 2 pilihan. Mau berpuasa itu yang lebih baik, namun jika tidak berpuasa asal membayar fidyah diperbolehkan. Maka tentunya Allah Ta'ala a'lam untuk orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang berharta, boleh jadi lebih memilih untuk bayar fidyah daripada berpuasa panas-panas berpuasa. Kepada awalnya puasa Ramadan itu wajibnya disebut dalam ilmu usul fikih disebut wajib mukhayyar. Lawan dari wajib mukhayyar namanya wajib muayyan. Wajib ada 2 macam, wajib yang boleh milih dan wajib yang tidak ada pilihan yang lain. Ini wajib, ini nama ada 2 pilihan. Ini
ambil ini ataukah ambil itu, nggak boleh ambil yang ketiga. Ini atau itu, nggak boleh atau. Cuma bolehnya ya A atau B, namun ataunya nggak boleh. Ini namanya wajib, disebut wajib mukhayyar. Maka kemudian kewajibannya cuma satu saja, maka ini wajibnya namanya wajib muayyan. Di antara contoh wajib mukhayyar yang lain adalah berkaitan dengan masalah kafarah sumpah. Maka ada boleh memilih ketika orang terkena kewajiban untuk membayar kafarah sumpah, ada pilihan antara memerdekakan budak, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian yang menutup aurat untuk 10 orang miskin. Tiga ini mukhayyar. Pilihan, ada pilihan ini dan ini. Ada pilihan A, B dan C. Ada opsi A, B dan C. Nah, kalau tiga-tiganya tidak boleh, baru kemudian berubah menjadi wajib muayyan. Itu ada kewajiban untuk puasa 3 hari. Nah, ketika puasa Ramadan itu di fase yang pertama ini, yaitu wajibnya adalah wajib mukhayyar. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-184. Allah katakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa, menurut salah satu dari penjelasan ahli tafsir tentang maknanya, meskipun orang itu mampu untuk berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, dia boleh tidak berpuasa dengan membayar tebusan makanan pengenyang untuk seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan siapa yang memperbanyak kemudian kadar fidyahnya, maka itulah yang lebih baik. Namun wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun memilih untuk berpuasa dan tidak membayar fidyah, itulah yang lebih baik daripada membayar fidyah in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Maka pada saat berlaku surat Al-Baqarah ayat yang ke-184, status puasa itu wajibnya adalah wajib mukhayyar. Kemudian setelah itu puasa Ramadan wajibnya kemudian berubah dengan menjadi wajib muayyan. Tidak ada pilihan yang lain bagi orang-orang yang memenuhi syarat wajibnya puasa. Tidak adalah balik, berakal, tidak dalam kondisi haid dan nifas, tidak dalam kondisi safar, tidak dalam kondisi sakit. Tidak ada pilihan baginya kecuali harus berpuasa. Dan pada saat itu turunlah dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Maka siapa saja di antara kalian yang hadir tidak bepergian dan bulan Ramadan itu tiba, falyasumhu, maka wajib baginya, maka harus baginya untuk berpuasa. Tidak ada pilihan yang lain. Kemudian di antara bentuk kemudian sejak berkaitan dengan masalah sejarah puasa Ramadan, pada awalnya puasa Ramadan yang wajib dijalani oleh kaum muslimin itu dalam bahasa kita kurang lebih mereka wajib berpuasa hampir 23 jam. Sehari semalam itu 24 jam. Di awal syariat puasa Ramadan kurang lebih mereka berpuasa 22 atau 23 atau 22,5 jam atau 23 jam. Karena waktu berbuka cuma antara maghrib sampai isya. Antara maghrib sampai isya. Karena kewajiban berpuasa isya sampai maghrib. Kewajiban berpuasa isya sampai maghrib. Atau seandainya tertidur sebelum isya, maka sejak tertidur sampai maghrib berikutnya. Kalau anggap saja kemudian maghrib dan isya itu 1 jam atau 1,5 jam, maka berarti puasa itu 22,5 jam atau 23 jam. Itu kewajiban puasa Ramadan di awal-awal disyariatkan ya puasa Ramadan. Diperkenankan untuk makan, minum, kemudian hubungan suami istri
Itu cuma antara waktu maghrib sampai isya. Begitu isya sudah, maka harus berpuasa sampai maghrib berikutnya. Sampai maghrib itu puasa Ramadan di awalnya. Dan maka satu kemudahan bagi kita kaum muslimin saat ini, makannya panjang kan? Nanti yang ini kok sudah penuh, kemudian nanti nunggu turun lagi, kemudian nambah lagi, masih memungkinkan. Dulu waktunya cuma terbatas. Nah, karena itu kemudian bisa kita bayangkan betapa beratnya puasa para sahabat di awal-awal syariat puasa Ramadan. Dan kemudian barulah terjadi perubahan ketentuan, perubahan aturan. Ketika kemudian ada kasus salah satu sahabat Ansor, yang sebagaimana kita ketahui sahabat Ansor itu para petani, mereka adalah para petani kurma, sebagaimana para sahabat Muhajirin adalah para pedagang. Maka sebagaimana dalam Sahih Muslim terdapat kisah seorang sahabat Ansor yang beliau ini meskipun bulan Ramadan tetap pergi ke kebunnya, ke kebun kurmanya dengan segala aktivitas yang diperlukan di kebun kurma. Sampai kemudian tibalah waktu berbuka, berbuka itu waktu maghrib itu tiba, kemudian dia pulang dan dia tanyakan kepada istrinya, hal indak mut'am, apakah ada makanan untuk berbuka saat ini? Maka istri mengatakan tidak ada apa-apa. Namun beliau adalah seorang suami yang baik, memaklumi kesibukan istri di rumahnya. Tidak kemudian ini sudah di kebun, capek, pulang-pulang cari makanan, tidak disiapkan. Jadi kalau pelakunya adalah kita, boleh jadi isinya marah-marah. Ini sudah capek, pulang gak ada makanan, ngapain saja di rumah, kan? Masya Allah, beliau adalah suami teladan, ya. Suami teladan. Ketika di waktu maghrib capek dalam keadaan puasa ingin berbuka, dia tanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan? Saya mengatakan tidak ada makanan, belum ada makanan yang bisa disajikan dan bisa dinikmati oleh suaminya. Maka kemudian namun sang istri mengatakan, namun tunggu saja, tunggu saja, saya akan cari makanan untukmu. Maka sang istri kemudian pergi, kemudian cari makanan, dan ini capek karena di kebun seharian. Maka dan dalam kondisi kemudian lapar, maka boleh jadi tidur-tiduran dan tertidur. Padahal kalau sudah tertidur tidak boleh makan. Kalau sudah tertidur sebelum isya, maka bangun itu nggak boleh makan sampai maghrib berikutnya. Padahal ini seharian saja. Maka kemudian istrinya pulang bawa makanan dan dia jumpai suaminya dalam keadaan tertidur pulas karena kecapean seharian kerja. Maka istrinya mengatakan, celaka kamu, celaka sudah. Karena berarti kalau tidur sudah nggak boleh lagi makan. Maka meskipun dibilang celaka kamu terus bangun, nggak boleh makan sampai maghrib berikut. Maka karena dia adalah seorang muslim, ya seorang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, suaminya ini ya bangun lihat istrinya bawa makanan, namun dia pun tidak berani menyentuhnya. Pun kemudian berpuasa lagi. Dan di waktu duhur laki-laki ini pingsan. Waktu duhur berikutnya pingsan. Kemarin sudah seharian di kebun, kemudian belum sempat makan sedikit pun, sudah lanjut puasa. Maka nggak aneh kalau kemudian pingsan. Satu hal yang wajar, satu hal yang manusiawi, karena para sahabat yang mereka meskipun mereka adalah
pemimpin para wali, namun mereka tidak punya kemudian hal yang aneh-aneh. Meskipun mereka itu adalah pemimpin para wali, pemimpin para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kerja seharian, kemudian ini lanjut puasa, ya pingsan. Tidak kemudian bisa puasa 40 hari 40 malam kan. Bisa kemudian wah biasa ya. Kalau kata orang Jogja, ngungkuli para sahabat itu lebih top daripada para sahabat. Maka mereka manusia sebagaimana wajarnya manusia. Padahal mereka adalah sayyidat auliyaillah, mereka adalah para pemimpin wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak punya dan kedikdayaan dan pingsan juga ternyata. Ya, lapar karena kemudian lapar yang bertumpuk-tumpuk akhirnya pingsan. Maka siang harinya sahabat Ansar tadi pingsan. Kemudian setelah itu telah perubahan aturan berkaitan dengan masalah puasa. Nah, diperbolehkan untuk makan dan minum dari maghrib sampai fajar. Tentulah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hal ini, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Dan wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Maka silakan kalian makan dan minum dengan tenggelamnya matahari, ya, dan itu sampai terbitnya fajar, itu datangnya waktu subuh. Dan setelah itu kemudian terjadi perubahan aturan berpuasa, di mana rentang waktu untuk berbuka itu dibuat lebih longgar. Tidak lagi hanya antara maghrib sampai isya atau maghrib sampai tidur, namun dari maghrib sampai subuh. Itu sekilas berkaitan dengan masalah sejarah disyariatkannya puasa Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bahasanya berkaitan dengan kewajiban puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan setiap ayat yang dibuka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang itu ada 99 atau 98 ayat. Tepatnya 98 ayat dalam Al-Qur'an yang itu dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan sebagian ulama kemudian menulis buku tafsir khusus membahas tentang dan mengumpulkan ayat-ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, hafizahullah ta'ala, beliau punya buku judulnya Nida'atul Rahman li ahli iman. Ini buku tafsir Nida'atul Rahman li ahli iman, panggilan Allah Ar-Rahman untuk orang-orang yang beriman. Kumpulkan di buku beliau tersebut 98 ayat dalam Al-Quran yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan kemudian beliau jelaskan. Dan ketika terdapat ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau katakan, jika Anda jumpai satu ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telingamu baik-baik. Maka tidaklah ada satu ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu kecuali di situ akan ada kejelekan yang mau Allah ingatkan atau ada kebaikan yang penting ya ingin Allah sampaikan. Maka pasanglah telingamu baik-baik, pasanglah pendengaranmu baik-baik ketika kalian jumpai satu ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka hal ini menunjukkan pentingnya
pentingnya apa yang akan disampaikan. Panggilan di sini memiliki fungsi untuk menarik perhatian dan untuk menunjukkan pentingnya apa yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, setiap ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat tersebut menunjukkan bahasanya apa yang akan disebutkan, apa yang akan disampaikan setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah bagian dari iman. Sehingga yang ketiga, setiap ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan bahasanya ketika isi ayat tersebut tidaklah ditaati, maka itu adalah perbuatan dan sikap yang bertolak belakang dengan iman. Itu adalah sikap yang bertolak belakang dengan seharusnya sikap orang-orang yang beriman. Dan tentu panggilan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan iman, wahai orang-orang yang beriman, adalah panggilan yang mulia. Panggilan yang mulia. Dan iman dalam ya ayyuhalladzina amanu, maka iman di sini mencakup 3 jenis manusia. Yang pertama adalah mencakup manusia yang sempurna imannya, yang kamilul iman, manusia yang luar biasa keimanannya. Kemudian yang kedua, ayat ya ayyuhalladzina amanu di ayat ini dan ayat-ayat yang sejenis mencakup orang yang beriman yang pas-pasan kualitas imannya. Maka yang diperintahkan untuk berpuasa misalnya bukan hanya orang yang soleh, orang yang telah bagus kadar dan kualitas keimanannya. Orang yang fasik, orang yang bergelimang maksiat pun dan diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga termasuk dalam orang-orang yang beriman untuk ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang secara lahiriah menampakkan iman meskipun pada hakikatnya dia menyembunyikan kekafiran. Maka 3 jenis manusia ini semuanya tercakup dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian, orang-orang yang beriman, baik dia adalah orang yang beriman zahiran wa batinan, zahir dan batin, yang ini ada 2 macam, yang kemudian sempurna imannya, yang merupakan manusia-manusia yang saleh, ataupun manusia atau orang-orang yang beriman yang tidak saleh, yang fasik dalam keimanannya, yang jelek keislamannya. Dan termasuk juga orang-orang yang beriman yang hanya beriman secara lahiriah semata. Semuanya tercakup dalam ya ayyuhalladzina amanu. Maka khusus untuk ayat-ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka orang munafik itu termasuk di dalamnya. Orang munafik yang keimanannya sekedar keimanan zahiriyah, keimanan lahiriah itu tercakup di dalamnya. Maka isi ayat ini adalah berkaitan dengan masalah kewajiban puasa. Maka hal ini menunjukkan bahasanya berpuasa adalah bagian dari keimanan, salah satu dari cabang iman. Dan sehingga ayat ini menunjukkan bahasanya tidak berpuasa itu adalah satu tindakan yang bertolak belakang dengan iman. Ketika seorang itu meninggalkan puasa, maka dia ada pada dirinya tindakan bertolak belakang dengan keimanan. Apa yang dimaksud dengan bertolak belakang dengan iman di sini? Maka jawabannya perlu rincian. Jika dia meninggalkan puasa, dalam keadaan merasa tidak berkewajiban untuk berpuasa. Kenapa? Karena sudah jadi wali, karena sudah jadi orang top, karena sudah dianggap sudah manusia suci, maka kemudian sudah tidak lagi terikat dengan syariat, sudah tidak lagi terikat dengan halal dan haram, tidak lagi terikat dengan hukum wajib dan sunnah. Maka jika orang itu meninggalkan puasa karena anggapan semacam ini, maka ini satu hal yang membatalkan iman. Bertolak belakang dengan keimanan dalam pengertian bertolak belakang secara total. Satu perbuatan yang bertolak belakang dengan iman secara total, maka itu membatalkan keimanan. Maka itu adalah kemurtadan, kekafiran yang besar yang membatalkan iman.
Namun bertolak belakang dengan iman itu boleh jadi ada jenis yang kedua, yaitu bertolak belakang namun tidak secara total. Maka meninggalkan kewajiban berpuasa Ramadan, jenis yang kedua adalah tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan tanpa udzur dalam keadaan merasa berdosa, dalam keadaan berkeyakinan di dalam hati bahasanya terdapat kewajiban untuk berpuasa Ramadan, namun karena malas, namun karena lebih mencintai makanan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka karena kemudian nggak mau kemudian berlapar-lapar, akhirnya dia memilih untuk tidak berpuasa. Maka sebab dia tidak berpuasa bukan karena menganggap puasa itu tidak wajib untuknya, namun dia memilih untuk tidak berpuasa dikarenakan kemalasan, kemudian kecintaan kepada makanan, dan alasan-alasan semacam itu. Artinya ada dalam hatinya perasaan bahwa puasa itu wajib atas dirinya, ada perasaan berdosa, ada perasaan bersalah. Namun realitanya tetap tidak mengubah keadaannya, yaitu tidak berpuasa. Maka meninggalkan puasa karena dalam bentuk dan model semacam ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah itu membatalkan iman ataukah tidak? Apakah itu membatalkan iman ataukah tidak? Maka sebagian ulama yang mengatakan bahasanya 4 rukun Islam selain syahadat jika ditinggalkan itu membatalkan iman, maka mereka mengatakan bahasanya orang yang meninggalkan puasa karena malas itu batal imannya, batal keimanannya. Karena puasa itu Nabi sebut sebagai rukun, Nabi sebut sebagai tiang penegak bangunan keislaman. Jika dia adalah tiang penegak keislaman, maka jika tiang itu roboh, maka robohlah bangunan. Jika tenda dan salah satu tiangnya itu roboh, maka hancurlah tenda tersebut. Sebagian ulama dan berpandangan bahasanya meskipun karena alasan malas, maka ini tetap bukanlah satu hal yang dimaklumi. Meskipun karena alasan malas, tetap saja tergolong sebagai pembatal keislaman. Namun ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua yang mengatakan jika meninggalkan puasa dan tidak berpuasa, padahal tidak punya udzur, tidak punya alasan untuk tidak berpuasa, namun tetap meyakini puasa itu wajib, maka pendapat yang kedua mengatakan dia masih punya iman. Statusnya adalah mukminun fasikun, orang yang beriman yang fasik, atau mukminun naqisul iman, orang yang beriman yang tidak sempurna kualitas dan keadaan imannya. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih tepat, karena dari 4 rukun Islam selain syahadat, jika ditinggalkan itu membatalkan iman hanyalah semata-mata sholat, hanya sholat sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baina rajuli wa baina syirki, baina rajuli wa baina kufri wa syirki as-sholat. Bahasanya titik pembatas antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah sholat. Adapun yang lain, jika tetap meyakini kewajibannya, jika ada perasaan bersalah, perasaan berdosa, maka itu tidak membatalkan keimanannya. Dan sebagaimana kita ketahui bahasanya yang namanya asyam, yang namanya berpuasa atau siam dalam bahasa Arab atau saum dalam bahasa Arab maknanya adalah imsak, maknanya adalah menahan diri, artinya tidak melakukan sesuatu hal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam menceritakan perkataan Maryam, "Inni nadartu lir-rahmani shauma fala ukallimal yauma insiya." Maka pada hari ini aku bernadar untuk berpuasa, sehingga di hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Maka tidak mau berbicara kepada siapapun itu disebut dalam Al-Quran, di surat Maryam disebut dengan sebutan sauma, menahan diri dari berbicara.
mogok bicara. Itu bisa disebut dengan sebutan as-sawm. Namun mogok bicara dalam Islam, bolehnya mogok bicara selama seharian itu adalah syariat yang berlaku di masa Maryam. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di masa Maryam. Adapun dalam syariat Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlarang mogok bicara selama seharian. Sebagaimana disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, disampaikan ketika ada seorang perempuan yang tidak mau berbicara, kemudian ditanya kenapa dia kok diam saja, tidak pernah kemudian berbicara sepatah kata pun, maka disampaikan kepada Abu Bakar bahasanya dia ini sedang mogok bicara, tidak mau berbicara. Maka Abu Bakar mengatakan, perintahkan pada perempuan tersebut untuk berbicara, karena tidak berbicara selama seharian itu adalah min amril jahiliyah, adalah perilaku khas jahiliyah. Dan semua yang dinisbatkan kepada jahiliyah adalah satu hal yang tercela. Karena tidak ada orang yang ingin disebut orang yang bodoh. Orang yang jahil dalam pengertian bodoh. Kalau jahil dalam bahasa Indonesia artinya usil. Ini anak ini kok jahil sekali, itu artinya usil. Kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, jahil itu bisa maknanya bodoh, bisa maknanya usil. Bisa maknanya bodoh dan bisa maknanya usil. Karena al-jahl dalam bahasa Arab itu punya dua pengertian. Yang pertama adalah adamul ilmi, tidak memiliki pengetahuan, tidak tahu. Dan bisa jadi kemudian, dan yang makna yang kedua dari al-jahl dalam bahasa Arab atau dalam syariat itu adalah adamul amal bil ilmi, tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Assalamualaikum. Seorang itu tahu bahasanya zalim itu tidak boleh, ganggu orang itu tidak boleh, mengganggu kenyamanan orang lain itu satu hal yang terlarang. Namun dia tetap saja melakukannya. Maka dalam syariat dia bisa disebut jahil. Dia tahu zalim itu terlarang, namun tetap saja zalim. Maka dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Adamul amal bil ilmi itu adalah al-jahlu. Tidak mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang telah dia ketahui adalah di antara bentuk kebodohan. Maka jahil dalam bahasa Arab itu atau dalam makna syariat itu mencakup bodoh dan mencakup pengertian usil. Karena dia usil ini bagian dari adamul amal bil ilmi, tidak mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Maka tentu semua orang mogok bicara selama seharian, disampaikan dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu adalah min amril jahiliyah, adalah termasuk perkara khas, perilaku khas masyarakat jahiliyah. Normalnya manusia itu tidak ingin dinisbatkan kepada kebodohan, dan itulah di antara min fadailil ilmi, di antara keunggulan ilmu, keistimewaan ilmu. Tidak ada manusia yang mau disebut sebagai orang yang bodoh, meskipun dia orang bodoh. Meskipun orang bodoh, tidak ada orang mau disebut bodoh. Iya, saya memang bodoh. Ini ada. Masa kamu bodoh, goblok ya? Ya memang betul saya goblok. Ini tidak ada. Maka normalnya manusia tidak ingin dinisbatkan kepada kebodohan dengan dikatakan sebagai orang yang bodoh. Dan ini menunjukkan min fadailil ilmi, di antara keistimewaannya ilmu. Orang yang bodoh sekalipun tidak mau disebut sebagai orang yang bodoh, kecuali Ki Joko bodoh. Kecuali Ki Joko bodoh saja yang bangga dengan gelarnya Ki Joko bodoh. Meskipun sekarang sudah tobat dari dukunnya ya. Normalnya manusia yang masih punya fitrah yang sehat tidak mau disebut sebagai orang yang bodoh. Karena kan itu kaidah dalam masalah syariat.
semua perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah dikaitkan dan disebut sebagai perilaku khas jahiliyah, itu adalah satu hal yang tercela, satu hal yang terlarang. Maka puasa dalam bentuk mogok berbicara satu hal yang dibolehkan dalam syariat Maryam, sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Maryam, namun ini tidak berlaku dan tidak diperbolehkan dalam syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu makna puasa dalam bahasa Arab yang artinya adalah menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Dan menahan diri dari meninggalkan sesuatu yang itu sudah satu hal yang maklufah, satu hal yang sudah terbiasa, adalah satu hal yang berat bagi jiwa manusia. Maka jiwa manusia ada kaidah psikologi, ada kemudian kaidah kejiwaan, yaitu bahasanya normalnya orang itu berat untuk meninggalkan sesuatu hal yang telah terbiasa. Oleh karena itu maka meninggalkan tempat, tanah kelahiran dan sebagainya satu hal yang berat. Maka antum-antum ini adalah orang-orang yang luar biasa, sangat istimewa ya. Bisa kemudian bisa nyaman dan berlama-lama di negeri orang, itu satu hal yang luar biasa. Meninggalkan takul ma'lufat itu syadidah ala nafs. Itu terpaksa. Itu kaidah nafsiyah, kaidah berkaitan dengan kaidah psikologi dalam diri manusia. Meninggalkan satu hal yang maklufat, satu hal yang telah kemudian terbiasa, satu hal yang kita telah akrab dengannya, kita familiar dengannya, itu satu hal yang sangat berat. Dan disitulah letak beratnya, dan disitulah sebab beratnya puasa. Karena takul maklufat, meninggalkan sesuatu yang telah terbiasa. Biasa kemudian sarapan, biasa kemudian makan dan minum, biasa kemudian siang-siang makan, kemudian ngemil dan seterusnya. Ini semua harus ditinggalkan. Maka itu satu hal yang sangat berat, dengan keberatan ya, dengan porsi berat yang luar biasa. Sampai kemudian Allah katakan, kama kutiba, untuk meringankan beratnya puasa ini, Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, itu faedahnya adalah untuk meringankan agar orang-orang yang beriman merasa bahwasanya puasa itu satu hal yang ringan, untuk mengurangi beban berat puasa. Maka dikatakan sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Dan ini adalah satu-satunya berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan itu merupakan syarat umat terdahulu. Haji, sholat, zakat, Allah syariatkan untuk Bani Israel. Namun tidak ada perintah yang kemudian sebagaimana telah diwajibkan sholat atas Bani Israel, sebagaimana diwajibkan zakat atas umat terdahulu, sebagaimana telah diwajibkan haji untuk para umat terdahulu. Satu-satunya yang menggunakan kalimat sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu adalah puasa. Naikkan sedikit. Maka satu-satunya ya menggunakan sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu hanya puasa. Padahal yang seperti itu, yang sebagaimana umat terdahulu itu banyak. Haji, syaratnya Nabi Ibrahim sebagai umat terdahulu. Puasa dan zakat juga telah Allah syariatkan pada Bani Israel. Namun meskipun demikian tidak ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Kenapa kok harus ada kama kutiba alal ladzina min qablikum? Untuk menunjukkan
beratnya tarkul ma'lufah, untuk menunjukkan beratnya meninggalkan sesuatu yang sudah biasa. Jiwa manusia itu demikian merasa berat sekali untuk meninggalkan sesuatu yang familiar, satu hal yang sudah biasa, sesuatu yang sudah akrab. Maka supaya itu kemudian terasa, kemudian beratnya itu kemudian tidak terlalu berat, kalau katakan umat terdahulu juga demikian. Artinya kawanmu banyak, kalian tidak sendirian. Dan kaidah jiwa manusia, juga kaidah nafsiyah, kaidah jiwa manusia, ketika sesuatu yang berat itu kawannya banyak, itu jadi terasa ringan. Sesuatu yang berat dikerjakan bareng-bareng, itu terasa ringan. Maka kemudian yang berat ketika itu rame-rame, penderitaan ketika rame-rame, itu jadi tidak lagi menjadi derita. Karena itu maka misalnya di dunia sekolah, ketika seorang itu kemudian guru membagikan nilai, kemudian saya dapat nilai, saya kok ternyata nilai jelek 5 itu, maka sedih. Dan kemudian setelah itu kemudian tanya depan saya nilainya berapa? 5 juga. Tanya sebelah kiri, oh 4. Tanya sebelah kanan, oh 3. Tanya belakang saya, malah 2. Oh ternyata temennya banyak. Itu malah kemudian di belakang malah kemudian bikin sorak-sorak. Di belakang malah bikin sorak-sorak. Tadi kemudian sudah kata orang Jawa loko, sudah kemudian lemas, sudah ini. Oh itu kok ternyata penderitaan tersebut banyak temennya. Berita nilai yang jelek, ya, itu kok ternyata temannya banyak. Itu berubah menjadi gembira. Berubah menjadi gembira dan berubah menjadi efek bahagia. Itulah jiwa manusia. Ketika satu hal yang sulit sendirian, maka dia derita. Ketika ternyata temannya banyak, maka itu menjadi kegembiraan. Ya, maka Allah sampaikan, karena kutiba ala ladzina min qablikum, yang berpuasa itu banyak. Kalian tidak sendirian. Umat-umat sebelum kalian, ribuan mereka telah juga berpuasa. Teman kalian banyak, temanmu banyak. Ya, maka kalau seorang itu menyadari kalau temannya banyak, ya, yang melakukan hal yang sulit tadi adalah banyak, maka kaidah jiwa manusia itu kemudian yang susah tadi menjadi terasa ringan. Dan kaidah ini cuma susah, derita itu menjadi bahagia manakala teman penderitaan itu banyak. Itu hanya berlaku di dunia. Hanya berlaku di dunia, tidak berlaku di neraka. Tidak berlaku di neraka. Meskipun temannya banyak, itu kemudian tidak meringankan siksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan hal ini, bahasanya kaidah jiwa manusia tadi tidaklah berlaku di akhirat. Allah katakan tidaklah bermanfaat untuk kalian annakum fil adabi mustarikun. Annakum fil adabi mustarikun. Tidaklah manfaat bagi kalian rame-rame mendapatkan adab. Artinya di dunia rame-rame mendapatkan derita itu bermanfaat. Nah, Allah katakan di akhirat, di neraka tidaklah manfaat bagi kalian annakum fil adabi mustarikun. Kalian rame-rame mendapatkan adab. Maka di neraka Allah tegaskan rame-rame mendapatkan derita itu tidak lagi bermanfaat, tidak lagi kemudian menjadi nilai positif. Di dunia itu menjadi satu hal yang positif. Rame-rame itu menjadi terasa ringan. Kalau kemudian terjadi gempa bumi, kemudian rumah yang hancur cuma rumah kita, wah itu derita sekali. Derita sekali. Kalau kemudian kok kemudian toleh kiri dan kananmu kok ternyata yang parah lebih banyak, itu jadi bisa senyum. Bisa jadi senyum. Itu kaidah di dunia. Kalau derita itu kemudian banyak korbannya, maka itu menjadi event bahagia. Itu malah menjadi sebab kebahagiaan, sebab tawa, sebab senyum. Kaidah ini Allah tegaskan dalam Al-Quran tidak berlaku di neraka.
tidaklah manfaat bagi kalian annakum fil adzabi mustarikun, kalian itu ramai-ramai mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara kesempurnaan siksaan neraka, Allah jadikan masing-masing penghuni neraka itu merasa bahwasanya temannya itu lebih ringan, supaya sempurna siksaan Allah untuk penghuni neraka itu. Maka ketika dia noleh sebelah kanannya, dia merasa dia itu siksaannya lebih ringan daripada dirinya, padahal dirinya yang paling ringan siksaan. Mau dia lihat sampainya, dia merasa waduh, itu lebih enak itu daripada diriku. Dia lihat kirinya, waduh, lebih enak dia daripada lebih ringan dia daripada diriku, padahal dia yang lebih ringan dari mereka ini. Oleh karena itu maka kenikmatan dunia bukanlah sebuah kenikmatan yang sempurna. Karena di dunia itu berlaku kaidah rumput tetangga itu lebih hijau. Rumput tetangga itu lebih hijau. Artinya ketika orang itu melihat orang lain, kayaknya dia lebih enak. Melihat depannya, wah dia itu kayaknya lebih nyaman. Lihat sampai kirinya, wah dia itu kok lebih murtah, lebih ini. Padahal sebelahnya itu memandang dirinya yang lebih enak, lebih nikmat, lebih bahagia. Rumput tetangga lebih hijau itu kayaknya di dunia. Sehingga karena rumput tetangga lebih hijau, maka senikmat apapun orang itu hidup di dunia itu tidak menjadi sebuah kenikmatan. Karena ada perasaan semacam itu. Perasaan bahasanya rumput tetangga lebih hijau. Sebaliknya, oleh karena itu maka di antara kesempurnaan nikmat di surga, Allah jadikan setiap penghuni surga itu merasa dirinya itu lebih nikmat daripada tetangganya. Kesempurnaan nikmat surga, masing-masing penghuni surga itu merasa bahasanya dirinya itu lebih enak daripada sebelahnya, daripada depannya, daripada sampai kanannya, sampai kirinya. Itu dia merasa saya itu lebih bahagia daripada sebelah saya, dia lebih susah daripada ini. Dia melihat atasnya, dia lihat bawahnya, dia merasa kalau dia lebih nyaman. Sehingga di surga tidak ada penduduk surga yang mengajukan mutasi dan minta untuk transmigrasi, tidak ada. Tidak ada penduduk surga itu yang minta mutasi, minta pindah posisi, tidak ada. Pindah rumah, tidak ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan Allah sempurnakan nikmat penduduk surga dengan Allah jadikan masing-masing penduduk surga itu merasa bahasanya dia yang lebih nikmat daripada kawannya, daripada tetangganya, daripada sekelilingnya. Karena itu Allah katakan wala yabghuna anha hiwala. Allah katakan di surat Al-Kahfi, dan penduduk surga itu tidak ada satupun yang minta mutasi. Walibuna anha hiwala. Tidak ada yang minta mutasi, tidak ada yang minta transmigrasi. Di dunia pegawai pasti minta mutasi karena merasa di sini tidak nyaman, di sana lebih nyaman, di sana lebih nyaman, minta pindah. Nah, merasa yang lain itu ada yang lebih enak. Sempurnanya nikmat surga Allah katakan walibuna anha hiwala. Tidak ada satu pun penghuni surga yang minta pindah dari posisinya. Ya, maka Allah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ini faedahnya adalah untuk menyampaikan bahasanya lebih ringan. Bahasanya kalian tidak sendirian dalam kesusahan untuk berpuasa. Karena umat-umat terdahulu juga mereka juga bersusah-susah dalam puasa. Mereka bersusah-susah dengan mengerjakan puasa. Maka temannya banyak, kalau temannya banyak, maka seharusnya itu terasa ringan. Dan sebagaimana kita ketahui bahasanya puasa secara syariat, pengertiannya adalah puasa dalam syariat, pengertiannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan dan minum, hubungan suami istri, dan berbagai macam pembatal
puasa sejak terbit fajar yang itu sama dengan datangnya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari yang itu sama dengan datangnya waktu sholat maghrib. Demikian pengertian puasa. Dan di semua buku kalau kita buka buku tentang masalah puasa, semuanya satu kata, semuanya seia dan sekata mengatakan demikianlah puasa. Maksudnya puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ibadahnya bentuknya dengan tidak melakukan. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu bentuknya dengan melakukan. Sholat ibadahnya bentuknya melakukan. Berwudu satu ibadah bentuknya melakukan. Bayar zakat ibadah dalam bentuk melakukan. Berhaji, berumrah ibadah satu ibadah dalam bentuk melakukan. Namun untuk puasa dia adalah ibadah dalam bentuk tidak melakukan. Bentuknya dengan tidak melakukan makan, tidak melakukan minum dalam kurun waktu yang telah Allah tentukan sejak datangnya waktu subuh sampai datangnya waktu sholat maghrib. Namun demikian yang kita jumpai dalam berbagai macam buku tentang masalah puasa, namun ada satu hal yang unik. Ada definisi puasa yang dianut oleh tidak hanya segelintir orang namun banyak orang. Yang definisi puasa yang mereka anut ini adalah unik dan nyeleneh. Banyak orang secara praktek mendefinisikan puasa dalam dataran praktek itu mendefinisikan puasa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan makan dan minum dan melakukan hubungan suami istri dan pembatal-pembatal puasa yang lain sejak 10 menit sebelum waktu subuh tiba sampai tenggelamnya matahari, sampai datangnya waktu sholat maghrib. Banyak orang menganut definisi puasa ini. Satu definisi tidak akan kita temukan di buku-buku para ulama yang kita baca. Namun realitanya banyak yang menganut definisi dan pengertian puasa semacam ini, menahan diri dari makan dan minum dan berbagai macam pembatal puasa sejak 10 menit sebelum subuh tiba sampai tenggelamnya matahari dan tibanya waktu sholat maghrib. Meskipun yang anehnya ketika orang yang melakukan hal ini ditanya tentang apa pengertian puasa, definisinya benar. Gimana puasa? Oh, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Namun dalam dataran praktek itu kalau dibaca definisi dan pengertian puasanya itu tidak makan dan minum dari 10 menit sebelum datangnya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Maka ini definisi puasa yang unik, aneh, nyeleneh yang tidak kita jumpai di buku-buku para ulama, namun ternyata penganutnya banyak. Penganutnya banyak, penggemarnya banyak. Padahal itu satu hal ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, la'alakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka tujuan dari puasa adalah supaya untuk membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan puasa dengan pembentukan manusia bertakwa? Hubungannya sangat jelas jika kemudian diperhatikan dan ketika kita menghayati puasa. Ketika kita menghayati puasa, maka kita akan jumpai bahasanya dalam puasa kita itu ternyata bersedia untuk meninggalkan hal-hal yang mubah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berpuasa dan puasa kita bukan hanya sekedar berpuasa, namun kita menghayati puasa yang kita lakukan, maka dengan saya berpuasa, saya bersedia dengan sukarela untuk meninggalkan hal-hal yang mubah karena Allah Subhanahu wa taala. Jika hal yang mubah saja saya tinggalkan, kenapa hal yang haram tidak saya tinggalkan? Jika hal yang mubah itu saya semangat untuk meninggalkannya, maka berarti hal yang haram saya harus lebih semangat untuk meninggalkannya. Nah, kalau orang itu menghayati puasa dan merenungkan kegiatan puasa yang dia kerjakan, maka dia akan menemukan nilai ini. Maka dia akan menemukan nilai dan pesan ini.
setelah saya menjadi orang yang semangat untuk meninggalkan hal yang mubah, itu hukumnya mubah. Namun saya tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa malah hal yang haram itu saya terjang? Kenapa hal yang haram malah saya langgar? Hal yang mubah saja saya tinggalkan. Maka jika puasa itu betul-betul dihayati, dimaknai, maka dilakukan dengan penuh penghayatan, dengan penuh pemaknaan, maka dia akan melahirkan mentalitas orang yang bertakwa. Maka akan menghasilkan sikap mental orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersemangat untuk meninggalkan berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkaitan dengan masalah takwa, maka definisi dan pengertian takwa yang terbaik sebagaimana kata Ibnu Qayyim di kitab beliau Risalah Tabukiyah adalah definisi yang disampaikan oleh Talib bin Habib rahimallahu taala, seorang abid, seorang ahli ibadah di masa tabi'in. Dia mengatakan bahasanya takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Yang namanya takwa adalah Anda menjalankan apa yang Allah perintahkan, segala hal yang Allah perintahkan, dan Anda melakukannya di atas dengan karena sebab ilmu, bukan karena sebab kebiasaan, bukan karena kebetulan, namun karena ilmu. Ini satu hal yang Allah perintahkan, ini satu hal yang diperintahkan oleh, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita mengerjakan perintah Allah, membesuk orang yang sakit, itu bukan karena motivasinya karena mau menunaikan hak sesama muslim, bukan karena di absen Pak RT, bukan karena kemudian kalau nanti tidak menjadi manusia yang bermasyarakat. Namun ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu, di atas cahaya ilmu. Bahasanya ini satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jika orang itu menjalankan apa yang Allah perintahkan karena kebetulan, karena kebiasaan, maka itu tidaklah bernilai takwa. Tidak bernilai takwa, bukan satu hal yang berpahala karena tidak ada nilai takwa di dalamnya. Demikian juga yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah cahaya iman. Maka orang mengerjakannya karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam keadaan dia adalah orang yang beriman dan dia adalah orang yang mengimani aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia taat karena iman kepada Allah dan bukan karena cari manfaat. Kalau taat itu karena manfaat, maka itu bukanlah takwa. Kalau orang itu taat karena manfaat duniawi, kenapa puasa? Karena diet. Kenapa puasa? Karena pengiritan. Maka jika itu menjadi motivasinya, bukan karena motivasi iman, bukan karena motivasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidaklah tergolong takwa dan tarju sawaballah. Dan itu diiringi dengan keadaan hati berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melakukan ketaatan dengan berharap ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syarat untuk supaya ketaatan tadi bernilai takwa. Oleh karena itu berharap surga, berharap pahala bukanlah satu hal yang tercela. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang beranggapan kalau beramal karena mengharap ganjaran, karena mengharap pahala, maka itu tidak ikhlas dan itu tidak takwa. Bahkan itu adalah syarat untuk takwa. Dan antatuka maksiat Allah, dan yang namanya takwa adalah meninggalkan hal-hal yang Allah larang, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala nurin minallah, dan hal yang terlarang, hal yang haram itu ditinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cahaya iman, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika orang itu meninggalkan zina karena takut virus yang namanya AIDS, maka itu bukan takwa. Jika orang itu meninggalkan mencuri karena takut polisi, maka itu bukan takwa.
syarat itu adalah takwa, syaratnya adalah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena mengerti bahwasanya ini adalah satu hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jika seorang itu meninggalkan satu hal yang terlarang karena kebetulan dia menyerahkan ketika dia memberikan barang kepada orang lain tidak dengan tangan kiri namun dengan tangan kanan, dia tinggalkan tangan kiri, itu karena kebetulan saja dia menyerahkan pakai tangan kanan, bukan karena ini satu hal yang makruh dalam agama kalau orang menyerahkan barang kepada orang lain dengan tangan kiri. Karena kebetulan saja, maka itu tidak punya nilai takwa. Jika seorang itu meninggalkan makan dengan tangan kiri karena kebetulan, bukan karena ini syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan tangan kiri untuk makan dan minum, maka cuma karena sekedar kebetulan saja dia tinggalkan tangan kirinya dalam masalah makan dan minum, maka itu tidak bernilai takwa. Kemudian keadaan hatinya adalah takhafu iqaballah, merasa takut dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merasa takut dengan murka Allah, merasa takut dengan siksa Allah, merasa takut dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan takut semacam ini adalah bagian dari takwa. Sebagian orang beranggapan kalau orang itu meninggalkan larangan karena takut neraka, maka itu tidak ikhlas, itu tidak takwa. Maka yang benar, sebagaimana perkataan Talq bin Habib, bahkan itu syarat untuk takwa. Bahkan itu syarat untuk takwa. Demikian kurang lebih yang kita bahas dan kita kaji kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya sendiri saja yang bacakan pertanyaan dan menjawabnya. Jika kita sedang puasa di bulan Ramadan, kemudian punya keinginan untuk berhubungan dengan istri, namun sebelum berhubungan puasa dibatalkan dengan minum air, apakah masih wajib bayar kafarah? Sebenarnya wajib bayar kafarah. Karena ini minumnya di sini adalah hiyal. Ini adalah trik dan akal-akalan. Dan kaidah dalam agama adalah ibtalul hiyal. Segala bentuk upaya akal-akalan terhadap aturan agama kita anggap adanya sebagaimana tidak adanya. Adanya sebagaimana tidak adanya. Itu adalah satu hal yang batal, satu hal yang tidak ada. Karena tidak ada, ya maka berarti ketentuan dasar tentang batalnya puasa Ramadan karena hubungan suami istri berlaku padanya. Pada kewajiban untuk memerdekakan budak. Pertama ada kewajiban untuk taubat karena ini adalah membatalkan puasa secara sengaja. Membatalkan puasa Ramadan secara sengaja, yang ini adalah dosa besar, bahkan kekafirannya diperselisihkan. Kekafirannya, batal keimanannya itu diperselisihkan oleh para ulama, bukan suatu masalah yang besar. Ada kemudian kewajiban untuk betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kewajiban qada untuk puasa yang hari itu ditinggalkan dan dibatalkan. Kemudian ada kewajiban kafarah dengan memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Dan ya kalau masih muda ya uzur untuk mengatakan tidak mampu tidak kita terima. Nah, Ustaz ini suka kuat kalau 2 bulan berturut-turut. Ini sibah-sibah atau kemudian masih gagah. Kalau masih gagah ya 2 bulan berturut-turut mampu. Kalau niat dan serius, maka uzur tidak mampu tidak bisa kita terima. Kecuali yang masih sibah-sibah sepuh. Namun kok sibah-sibah sepuh kok masih nekat kayak gini? Maka kewajiban kafar tetap berlaku. Bagaimanakah hukum orang yang berpuasa mengharapkan ridha Allah, di samping itu juga mengharapkan manfaat duniawi seperti misalnya puasa namun juga ada niat untuk diet ataukah tidak? Boleh dan tidaknya satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun pendapat yang lebih baik dalam masalah ini, wallahu ta'ala a'lam, bahasanya hukumnya adalah boleh dengan catatan bahasanya ridha Allah dan manfaat akhirat itulah yang menjadi pokoknya.
Sedangkan tadi adalah sekedar tambahan dan sampingan. Dan cirinya adalah dia tidak kecewa ternyata tambahannya tidak terwujud. Sudah rajin puasa ternyata malah tambah gemuk karena buka puasanya juga macam-macam. Itu kemudian dia kecewa dengan puasanya. Ini berarti manfaat dunia jadi telah menjadi tujuan pokok. Bagaimana hukumnya kalau puasa dan langsung pingsan? Apakah batal puasanya? Maka ketika seorang itu berpuasa kemudian dia telah menjumpai fajar dalam keadaan niat berpuasa, kemudian karena sakit atau karena satu dan lain hal dan dia pingsan, maka pingsan itu tidak membatalkan puasanya. Pingsan tersebut tidaklah membatalkan puasanya karena dia telah berniat. Dia berniat dan kemudian menjumpai fajar dalam keadaan berniat untuk berpuasa, namun setelah itu pingsan, maka pingsannya itu tidak membatalkan puasa, sebagaimana tidur itu tidak membatalkan puasa. Itu jadi karena ada orang yang malas habis ketika puasa, maka kemudian habis subuh kemudian tidur, bangun zuhur, kemudian sholat habis tidur lagi, bangun asar kemudian bangun kemudian tidur lagi, bangun maghrib. Gimana puasanya sah ya? Gimana wanita yang lagi puasa lalu datang head wajib buka sedangkan tidak bawa makanan, jadi dosa atau tidak? Maka puasa sebagaimana definisinya sekedar niat, tidak melakukan apa-apa. Maka ketika kemudian datang head tidak ada makanan dia maka dia kemudian dengan niat dia tidak berpuasa, maka sudah selesai. Karena puasa itu tidak melakukan apa-apa, dia cuma isinya adalah niat saja. Kapan waktu mulai niat untuk berpuasa? Apakah harus niat setiap hari? Maka apakah kemudian tentu waktu niat untuk berpuasa itu adalah sebelum datangnya kewajiban untuk berpuasa itu sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Apakah kemudian niat itu setiap hari ataukah boleh diborong? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Imam Malik membolehkan untuk memborong niat puasa di awal Ramadan itu sudah langsung dan niat puasa 1 bulan berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, maka beliau bolehkan untuk memborong niat di awal Ramadan, kecuali nanti kemudian dia musafir atau dia sakit yang tidak berpuasa, maka wajib dan tajdid niat, memperbarui niat. Dan kalau tidak mengalami kondisi tersebut, maka bisa cukup dari niat awal di awal Ramadan. Namun dalam hal ini terdapat satu hadis yang dari Ibunda Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma yang dinilai hasan oleh sejumlah ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la siyama liman lam yubayyit liman lam yujmi asyama qabla al-fajr. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak pasang niat untuk berpuasa sebelum terbit fajar. Oleh karena itu maka pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini ya, dan lebih hati-hati adalah kita pasang niat untuk setiap malam harinya, setiap harinya, dan pasang niat di sini tidak harus melafalkan niat. Cukup terbetik di dalam hati, saya ingin berpuasa. Karena hakikat niat adalah
adalah keinginan. Ketika seorang itu punya keinginan untuk berpuasa, maka dia telah pasang niat. Kapankah akhir waktu sahur? Ya, akhir waktu sahur adalah dengan datangnya fajar atau sama dengan datangnya waktu subuh, atau kurang lebih sama dengan terdengarnya azan subuh. Maka ketika kemudian waktu subuh itu tiba dan di negeri ini kemudian di waktu yang sama semua berazan, kalau di Indonesia tidak, azan subuh tidak bisa jadi tolak ukur, karena nanti kemudian azannya sendiri tidak bisa jadi tolak ukur karena ada jam yang keter, ada jam yang telat, ada kemudian muadzinnya lagi BAB macam-macam, gitu nggak bisa jadi tolak ukur. Kalau di Arab Saudi semuanya di waktu yang sama kemudian berazan semua, maka azan bisa jadi tolak ukur. Jadi kalau saya ditanya tentang masalah ini kemudian di Indonesia, maka saya akan jawab tolak ukurnya adalah tibanya waktu subuh, bukan azan, karena azannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Adapun di negeri ini, maka di negeri tauhid ini, maka tolak ukurnya adalah terdengarnya azan. Maka ketika azan itu terdengar, maka menurut pendapat yang benar, maka tidak boleh makan dan minum, dan apa yang ada di mulut sepantasnya dan selayaknya dikeluarkan dan dimuntahkan. Ini adalah pendapat jumhur atau jamaahir ulama dalam masalah ini. Bagaimanakah baiknya puasanya orang yang musafir di perjalanan Jeddah Jakarta misalnya, apakah terus berpuasa ataukah berbuka? Maka tentu melihat keadaan safarnya. Apakah kemudian antara berpuasa dan tidak berpuasa itu sama saja ataukah tidak? Ataukah kemudian berpuasa itu memberatkannya? Kalau berpuasa itu memberatkannya, maka yang terbaik adalah tidak berpuasa. Yang terbaik adalah berbuka. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Bukalah kebaikan berpuasa saat safar. Namun jika keadaannya sama saja, karena sama nyamannya dan tidak masalah baginya, maka nanti ulama berselisih pendapat manakah yang terbaik. Ketika kondisinya biasa saja, tidak ada bedanya antara berpuasa dan tidak berpuasa, maka mana yang terbaik, berpuasa atau tidak berpuasa? Para ulama berselisih pendapat, dan pendapat yang paling kuat sebaiknya dia berpuasa. Sebaiknya dia berpuasa karena 4 alasan. Alasan yang pertama, karena karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memungkinkan untuk puasa, maka beliau berupaya untuk puasa. Satu hadis sahih mengatakan bahasanya kami bersama Nabi safar di hari yang sangat panas, dan semua kami tidak berpuasa kecuali 2 orang saja, yaitu Nabi dan Abdullah bin Rawahah. Makanya menunjukkan kalau meskipun keadaannya sangat berat, Nabi memilih untuk berpuasa. Maka bagaimana jika keadaannya cuma biasa saja? Kemudian puasa saat Ramadan meskipun safar itu banyak temannya, dan ini meringankan puasa. Lain hanya dengan puasa qadha. Puasa qadha itu menderita. Puasa qadha itu menderita semuanya, dan makan minum kita sendiri yang harus, dan kita sendirian yang berpuasa, yang lain apalagi kita sambil ngiming-ngimingi. Maka satu hal yang sangat berat. Dan karena itu maka sedangkan ketika Ramadan suasananya suasana puasa, sehingga puasa terasa lebih ringan. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan waktu. Maka tentu ibadah dilakukan di waktu utama itu lebih utama daripada ibadah yang dilakukan di waktu biasa. Dan bulan Ramadan memiliki adalah waktu yang istimewa. Kemudian yang ketiga adalah karena lebih cepat untuk menggugurkan dan menyelesaikan kewajiban. Orang sakit di bulan puasa terus meninggal dan tidak melaksanakan puasa, apakah wajib membayar fidyah?
orang yang telah meninggal tidak punya kewajiban bayar fidyah atau yang lainnya ya. Karena dia tidak bisa bayar fidyah dan yang lainnya. Mungkin yang dimaksudkan apakah keluarganya wajib membayarkan fidyah untuknya. Kalau mayitnya membayarkan fidyah itu tentu menakutkan orang. Kalau dari kuburnya kemudian bagi-bagi beras, itu tentu menakutkan kan. Maka mungkin yang dimaksudkan adalah apakah ahli warisnya, keluarganya punya kewajiban untuk membayarkan fidyah untuknya. Nah, kalau seorang itu sakit, kemudian tidak mampu untuk berpuasa, kemudian dan dia meninggal dunia, misalnya pada waktu bulan Ramadan tadi, dia meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban apapun bagi ahli warisnya, fidyah ataupun kemudian qada. Yang terdapat kewajiban adalah manakala demikian juga jika orang itu sakit selama 1 bulan Ramadan, kemudian Syawal juga masih sakit, kemudian awal Dzulqa'dah belum sempat sembuh, meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban apapun. Yang ada kewajiban adalah manakala seorang itu puasa, ketika bulan Ramadan tiba dia sakit tidak mampu untuk berpuasa. Syawal sehat, Dzulqa'dah sehat, awal Dzulhijjah meninggal dunia dalam keadaan belum qada. Maka apa yang kemudian menjadi kewajiban ahli waris? Kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad, maka tidak ada kewajiban qada, karena qada itu hanya untuk puasa nadar yang ditinggalkan dan belum dilaksanakan. Namun menurut pendapat yang paling kuat, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man mata wali saum soma anhu waliyuhu, siapa yang mati dalam keadaan meninggalkan puasa, maka kemudian keluarganya yang berpuasa untuknya, maka berdasarkan hadis ini keluarganya itu boleh dan bisa berpuasa untuk mayit. Bagaimana puasa orang yang sedang puasa orang yang saat tidur siang mimpi basah? Apakah puasanya sah ataukah batal? Jawabannya puasanya tetap sah karena mimpi basah itu di luar kontrol dirinya. Buktinya ada orang yang mau tidur itu berharap moga-moga nanti mimpi basah. Ternyata tidurnya nggak mimpi basah juga, padahal sudah sangat berharap sekali kan. Ini menunjukkan bahasa itu di luar kontrol orang. Dan sesuatu yang di luar kontrol seseorang, maka satu hal yang maafu, satu hal yang Allah maafkan. Bagaimana puasa orang yang sakit terus belum sempat membayar, mengqada, lalu orang tersebut meninggal dunia? Kalau tadi kemudian dia sempat punya waktu untuk qada, namun dia teledor, dia tidak gunakan untuk qada, kemudian meninggal dunia, maka karena ini puasa Ramadan, kalau dalam mazhab Imam Ahmad dia cukup bayar fidyah tanpa qada. Namun pendapat yang lebih tepat dan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, dia punya kewajiban untuk maka dan ahli warisnya bisa mengqadanya. Bagaimana puasa seorang wanita yang karena haid atau datang bulan di tengah-tengah bulan Ramadan pas dapat 15 hari? Mungkin yang dimaksudkan Ramadan dapat 15 hari, kemudian haidnya, tentu hari tersebut dan hari-hari haid selanjutnya puasanya itu batal. Haid yang terjadi pada hari tersebut, maka puasa pada hari itu dia sudah puasa sampai siang hari datang haid, maka puasa hari tersebut batal. Demikian juga hari-hari haid setelahnya tidak boleh berpuasa. Meskipun niatnya tulus ikhlas cari pahala, malah berdosa. Karena niat baik semata belum cukup, harus diiringi dengan cara yang benar. Sehingga maka dia tidak boleh berpuasa dan puasanya tidak sah. Bahkan berdosa seandainya nikah berpuasa dan tetap tidak sah. Apakah kita boleh berpuasa Asyura seperti puasanya orang Syiah? Gimana puasa Asyura ala orang Syiah saya tidak tahu. Namun yang jelas adalah puasa Asyura ala Nabi.
Puasa Asyura nanti puasa biasa saja dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan itu hukumnya satu hal yang dianjurkan dan lebih dianjurkan lagi kalau kemudian berpuasa sehari sebelumnya. Sehingga puasa tanggal 9 itu berpuasa, kemudian dilanjutkan puasa pada tanggal sebelumnya. Pada tahun keberapakah puasa Ramadan diwajibkan? Jawabannya adalah tahun 2 Hijriah. Bagaimanakah puasanya orang yang tinggal di bulan atau planet yang lain? Silakan Anda tinggal di bulan terlebih dahulu, nanti saya kasih jawaban. Kalau belum transmigrasi ke bulan, jawaban belum akan dikeluarkan. Kalau sudah ada transmigrasi ke bulan, nanti SMS saya atau kemudian email nanti saya jawab. Saya mau tanya tentang makna imsak di bulan Ramadan. Imsak itu sama dengan menahan diri, dan imsak itu adalah nama lain untuk saum. Ya, apa makna saum? Imsak. Sehingga kalau kemudian mengatakan imsak berarti ini sama dengan mengatakan saum dimulai. Sama dengan mengatakan saum dimulai. Karena saum itu maknanya imsak. Imsak itu kata lain dari saum. Apakah ada ketentuan hukum imsak dalam menentukan batas waktu sahur di bulan Ramadan? Imsak yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW itu adalah tibanya waktu subuh. Itu imsak. Sebelumnya yang tadi kita sampaikan tadi adalah definisi puasa yang nyeleneh, yang aneh-aneh, dan tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Apakah puasa bisa diterima tetapi orangnya tidak sholat? Maka menurut pendapat yang benar, orang yang tidak sholat dan sama sekali tidak sholat, maka dia bukanlah orang yang beriman. Kalau dia bukanlah orang yang beriman, maka puasanya tidak ada gunanya. Apa pengertian Ramadan menurut bahasa Arab? Ramadan dalam bahasa Arab artinya panas. Artinya panas ya, membakar. Kenapa Ramadan disebut Ramadan? Yang pertama dia menjelaskan karena kegiatan di bulan Ramadan itu membakar dosa. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan bahasanya orang Arab itu menamai bulan-bulan itu berdasarkan keadaan pada saat itu. Dan pada saat orang Arab menamai bulan Ramadan ketika itu bertepatan dengan musim panas sehingga mereka sebut dengan Ramadan. Seorang tidak punya uang. Seorang tidak punya uzur berpuasa. Dia orang kaya, dia cukup membayar fidyah saja, maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia hidup dulu, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, ketika puasa itu wajib mukhayyar, boleh bayar fidyah karena boleh bayar fidyah, boleh puasa. Ketika dia hidup di masa silam dan memilih untuk bayar fidyah, maka ibadahnya Allah terima. Namun setelah kemudian puasa itu wajib muayyan, maka ketika dia mampu puasa wajib berpuasa. Tidak bisa kemudian cuma saya bayar fidyah saja dan tidak puasa. Dan tidak bisa kemudian puasanya dititipkan, diwakilkan dan didelegasikan pada orang lain. Tidak bisa. Kamu tak bayar puasa untuk saya. Puasa menurut syariat, jika yang dimaksudkan dengan puasa menurut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengertiannya adalah sekedar sah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari makan dan minum dan berbagai macam pembatalan puasa yang lain di waktu yang telah ditentukan. Namun puasa yang menurut syariat ini nanti kualitasnya bertingkat-tingkat. Ada yang kemudian cuma sekedar sah saja namun tidak ada pahalanya, karena dia cuma berpuasa dari hal-hal yang mubah namun tidak berpuasa dari hal-hal yang haram. Dari hal-hal yang mubah dia berpuasa, namun dari hal yang haram, riba, bohong dan seterusnya dia tetap lakukan saat dia puasa, maka hilang pahala puasanya. Tentu hilang pahala puasanya.
Namun ada yang kemudian lebih berkualitas, bahasanya dia tidak hanya sekedar menahan dari makan dan minum, namun juga dia menahan dari hal-hal yang haram. Maka tentu kualitas puasanya berbeda, dan itu semua adalah pengertian puasa menurut syariat. Dan kualitas puasa seorang itu bertingkat-tingkat, tergantung bagaimanakah dia mengisi puasanya tersebut. Kalau kemudian dia menghayati nilai-nilai puasa, dia berpuasa dan menghayati nilai-nilai kandungan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam puasa, maka tentu lebih utama lagi. Apa hukum mencicipi masakan dengan ujung lidah waktu puasa? Jawabannya diperbolehkan sebagaimana penjelasan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Asalkan itu cuma sekedar di ujung lidah dan tidak ditelan. Namun kemudian dikeluarkan dan tidak kemudian ditelan. Apa hukum bersiwak dalam keadaan puasa? Kalau siwaknya adalah sebelum bergelincirnya matahari ke arah barat, maka dianjurkan tanpa ada perselisihan. Namun kalau kemudian setelah matahari itu geser ke barat, maka ulama berselisih pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, hukumnya makruh bersiwak setelah matahari geser ke barat, seperti yang dikatakan di Matan Takrib dan yang lainnya. Namun ada pandangan yang lain dalam masalah ini, yaitu hukumnya tetap dianjurkan. Dan kesimpulannya pendapat yang lebih tepat, bersiwak meskipun setelah matahari geser ke barat hukumnya dianjurkan dengan tetap menghormati siapa saja yang mengamalkan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Apakah hukum wanita yang dilarang berpuasa oleh dokter karena menyusui atau karena penyakitnya namun memaksakan diri untuk berpuasa? Maka kita lihat apakah itu memberikan madarat pada dirinya ataukah tidak secara realita. Jika ternyata secara realita memberikan madarat kepada dirinya, maka Allah katakan wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Apalagi kemudian puasa itu menyebabkan dia cepat mati atau kemudian dia malah hendak menjadi sebab kematian untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri. Jangan kalian bunuh diri. Maka tidak boleh kemudian bunuh diri dengan alasan berpuasa. Dan Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirara, tidak boleh melakukan hal yang menimbulkan bahaya. Tapi jika realitanya, karena tentu dokter itu sekedar prediksi berdasarkan indikator ini bahaya. Ternyata realitanya boleh jadi ternyata tidak berbahaya. Kalau ternyata realitanya tidak berbahaya, tentu tidak mengapa. Kenapa tidak kita mandi junub setelah imsak? Ya, boleh. Ya, jika yang dimaksud dengan imsak itu, sekalipun yang dimaksud dengan imsak adalah adzan subuh. Karena Nabi SAW pernah menjumpai adzan subuh dalam keadaan junub dan baru saat atau setelah selesai adzan beliau mandi. Salat tarawih di bulan puasa apakah bersamaan awal perintah puasa dilaksanakan? Kalau praktek Nabi SAW berkaitan dengan salat tarawih, maka beliau lakukan salat tarawih berjamaah dengan para sahabat itu di akhir-akhir bulan Ramadan. Di akhir-akhir bulan Ramadan baru kemudian Nabi melaksanakan puasa sholat tarawih bersama para sahabat, meskipun hal itu karena ada sebabnya, dan sebabnya itu telah hilang dengan wafatnya Nabi SAW. Oleh karena itu, sebagaimana Nabi sampaikan dalam sejumlah sabda beliau, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Sebagian ulama mengatakan bahasa ulama ijma yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah salat tarawih. Maka salat tarawih dianjurkan dan dituntunkan sejak awal Ramadan. Berkaitan dengan masalah hubungan suami istri, kemudian istri berdesah saat hubungan suami istri, apakah hukumnya haram? Jawabannya boleh-boleh saja.
asalkan kemudian suaranya tidak keluar rumah. Kalau kemudian suaranya kemudian keras, nah itu bahaya. Apalagi sebelahnya itu kamar bujangan, itu kezaliman untuk orang lain juga. Saya kan tak ada di Saudi. Itu yang Bagaimana hukum kalau ada yang beranggapan malam Lailatul Qadar hanya berlaku di zaman wahyu turun atau hanya berlaku di zaman Rasul, sedangkan zaman sekarang Rasul sudah meninggal, Al-Quran sudah tidak turun lagi, sehingga tidak ada Lailatul Qadar. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika membahas tentang masalah ini di tafsir surat Al-Qadar, beliau katakan bahasanya ada yang berpendapat bahasanya Lailatul Qadar cuma di masa Nabi. Setelah Nabi wafat tidak ada Lailatul Qadar, dan kata beliau ini adalah pendapat Syiah. Ini adalah pendapat Syiah dan bukan termasuk bagian dari kaul ahlu sunnah dalam masalah ini. Maka orang yang punya pemahaman tadi, maka dia minimal kita katakan terjangkiti fikih Syiah dalam masalah ini. Apa ada hadis yang artinya ada orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus saja? Iya, ada hadis yang mengatakan demikian. Kami sa'imin tahu bahwa ini laisa lahu min samihi ilal ju' wal atas. Ya, betapa banyak atau tidak sedikit orang yang berpuasa dan dia hanya mendapatkan puasa dan dahaga saja. Artinya dia adalah orang yang berpuasa dari hal-hal yang mubah, namun tidak berpuasa dari hal-hal yang haram. Ya, nanti dari makan dan minum dia tetap dusta dan dia melakukan hal-hal yang haram yang lain yang itu membatalkan pahala puasanya. Apakah batal keislaman orang yang syahadat, sholat, puasa, zakat tapi melakukan kemusikan seperti pasang jimat-jimat di sekitar rumah? Tentang pasang jimat hukumnya ada dua rincian. Kalau dia pasang jimat dan dia beranggapan bahasanya jimat itu sekedar ikhtiar, sekedar usaha, wasilah dan seterusnya, sedangkan yang ngasih keberkahan, ngasih kebaikan dan seterusnya dan menghindarkan diri dari mara bahaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah syirkun asghar, tidak membatalkan keislaman. Namun ini satu hal yang nilainya dosanya adalah dosa yang besar meskipun namanya kecil. Namanya syirkun asghar, syirik kecil namun tidak kecil dosanya, namun besar dosanya. Lain halnya kalau orang itu pasang jimat dengan keyakinan jimat itulah yang menyelamatkan, jimat itulah yang ngasih keberkahan, jimat itulah yang kemudian memberikan kebaikan dan manfaat, maka ini adalah syirkun akbar, syirkun dalam rububiyah, berkeyakinan bahasanya ada selain Allah yang mengatur jagat raya. Dan ini tentu satu hal yang membatalkan keislaman dan keimanan. Ada orang yang sering meninggalkan puasa Ramadan namun belum menggantinya hingga saat ini karena lupa berapa banyak yang ditinggalkan. Bagaimana cara menggantinya?
Maka tentang puasa Ramadan yang ditinggalkan apakah wajib diganti ataukah tidak, terdapat perselisihan di antara para ulama mana puasa Ramadan yang ditinggalkan yang wajib diganti ataukah tidak. Pendapat yang paling kuat adalah dirinci. Kita bedakan antara orang yang membatalkan dan orang yang tidak niat berpuasa sejak awal. Kalau seorang itu tidak niat berpuasa sejak awal, kemudian sekarang insaf, maka puasa-puasa semacam ini tidak perlu diqadha menurut pendapat yang paling kuat. Dia punya kewajiban untuk menyesal, untuk sungguh-sungguh bertobat dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah membatalkan puasa. Dia pada awalnya di pagi hari berniat untuk puasa, kemudian lihat es krim, akhirnya kemudian es krim, kemudian membatalkan puasanya. Maka kalau dia membatalkan puasa, maka puasa yang dibatalkan ini wajib untuk diqadha. Ketika orang yang telah bertobat dan insaf, maka ada kewajiban untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada kewajiban untuk qadha. Lupa saja seberapa banyak yang dulu dibatalkan. Maka jawabannya dikotok sebanyak-banyaknya sampai yakin. Dikotok sebanyak-banyaknya sampai yakin kalau semuanya sudah lunas yang terbatalkan. Adapun yang lunas sejak awal tidak niat untuk berpuasa maka tidak perlu dikotok. Yang dibatalkan dengan sengaja itu yang wajib diqadha. Lupa berapa jumlahnya, maka sebanyak-banyaknya sampai yakin. Saya sudah setahun puasa qadha. Kayaknya sudah selesai semuanya. Sudah, kalau sudah yakin mencukupi maka ya sudah. Dan kalau belum yakin maka atau untuk ditambah sampai yakin. Apa saja yang menduakan Tuhan atau menyekutukan, karena orang awam memahami menduakan Tuhan cuma menyembah berhala. Bagaimana dengan maka jawabannya kalau menduakan Tuhan cuma menyembah berhala, Nasrani berarti tidak menduakan Tuhan. Karena dia menyembah Nabi, menyembah Nabi bukan menyembah berhala, orang menyembah Nabi. Bagaimana orang yang mendatangi kubur orang soleh atau mendatangi kubur kiai atau tabib? Kenapa tabib didatangi, kubur tabib didatangi? Mau berobat? Mungkin habib ya, lampu saja tabib. Ya, kalau mendatangi kubur orang soleh itu tergantung kemudian apa yang dilakukan di kubur tersebut. Jika untuk iktibar mengambil pelajaran, bahasanya orang soleh itu juga mati. Gimana dengan orang yang tidak soleh? Apa kemudian tidak mati? Orang yang soleh matinya muda, nah ini masa apa kemudian ini nggak mati? Maka jika untuk iktibar maka tidak masalah. Namun jika kemudian yang dilakukan di sana adalah dengan minta-minta, wahai Habib, Mbah Kiai, tolong saya beri momongan, maka jika itu yang diucapkan, maka ini membatalkan keimanan dan membatalkan syahadat. Bagaimana batasan berjumpa dengan istri di siang hari yang tidak membatalkan puasa? Yaitu berjumpa dengan istri yang tidak kemudian berdampak keluarnya air mani. Kalau kemudian berdampak keluarnya air mani maka puasa batal. Sebagaimana pendapat jumhur ulama, bahasanya dengan sengaja mengeluarkan air mani di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Dalam syariat Islam apa ada puasa mutik? Ya, jika yang dimaksudkan adalah puasa cuma puasa namun tetap makan cuma minum air putih, namun air putih yang bukan susu, karena susu juga air putih ya. Dan nasi putih namun tanpa sayur, tanpa lauk, maka ini satu hal yang tidak pernah dicontohkan dan ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia adalah bukanlah puasa yang mendekatkan diri kepada Allah, namun mendekatkan diri kepada syaitan, kepada setan, dan menjauhkan diri dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin itu saja. Saya akhiri tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.